untuk menerapkan metode hypnoteaching dalam proses belajar mengajar adalah dengan strategi Abijah Jos. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silahkan berafirmasi yang positif-positif saja. Selanjutnya, alpha stick dikondisikan. Kapan itu? Saat proses belajar mengajar. Jadi kondisi gelombang otak alfa ini ayo kita kondisikan bersama-sama. Bagaimana cara mengkondisikan alpha stick? Yang pertama adalah masuklah dengan antusias. Ya, itu pertama, cara yang pertama. Gimana caranya? Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya sangat senang ketemu dengan anak-anak. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Pelajaran kemarin masih ingat kan? Menyenangkan kan? Pasti menyenangkan. Hari ini pelajaran kita lebih seru, lebih menyenangkan. Oke, semua siap? Seperti itu. Masuk dengan antusias. Apa kabar? Assalamualaikum. Yang semangat. Kalau gurunya semangat, otomatis siswanya juga akan ikut semangat seperti itu. Kemudian cara yang kedua gimana? Masuklah dengan cloning. Apa itu cloning? Menyamakan. Menyamakan apa? Menyamakan gerakan dan juga ucapan. Setelah itu apa? Kasih cerita-cerita pendek. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah masuk ke dalam kelas, tarik nafas. Nafas dari hidung. Ini cara mengondisikan gelombang otak alfa. Ya, tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Tanpa terdengar suara nafas kita, jangan sampai terdengar. Terus kemudian tarik nafas lagi dari hidung sambil bilang, waktu tarik bilang ri dalam hati. Hembuskan nafas dari mulut sambil bilang lek dalam hati. Kemudian yang ketiga, tarik nafas lagi dari hidung perlahan-lahan. Tahan sebentar dan bilang kita luar biasa. Lalu hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Seperti itu. Gampang kan? Itu. Oke? Jadi paham ini Bapak Ibu? Oke. Selanjutkan sekarang. Nah, samakan gerakan dan suara. Contoh nih menyamakan gerakan. Hai anak-anak, apa kabar? Ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo ikutin saya anak-anak ya. Ikutin Bapak, ikutin Bapak Ibu guru sekarang ya. Aku anak sehat, jiwaku kuat, karena setiap saat aku rajin sholat, selalu dzikir dan sedekah, agar hidupku selamat dunia dan akhirat. Bareng-bareng nyanyinya gitu. Nanti kalau itu sudah jadi satu kebiasaan, maka setiap masuk nyanyikan lagu itu. Sehingga apa? Sehingga itu jadi namanya cloning. Sehingga apa? Tanpa disadari mereka dalam kondisi yang alpha stage. Oke? Itu. Nah, R-nya apa? R-nya adalah rangsang pemahaman siswa dengan pertanyaan tertutup saat proses belajar mengajar. Contoh misalnya, ada pertanyaan anak-anak, jelaskan. Oke? Understand? Paham? Gampang kan? Mudah kan? Seperti itu. Kamu dimengerti kan anak-anak? Dan catatan kecil ini ya. Jangan pernah kita membuat pertanyaan yang sulit dijawab oleh siswa kita. Jadi buatlah pertanyaan yang pasti bisa dijawab oleh siswa kita. Kadang-kala guru itu seperti itu, ingin menunjukkan dirinya pintar. Bertanya yang sulit sehingga siswa itu tidak bisa menjawab. Apa akibatnya? Akibatnya inti akan membuat pandangan dari siswa-siswa yang lainnya, iya yo angel ternyata ya, oh gak menjawab ternyata ya, itu. Dan kita nggak ingin seperti itu. Jadi apa? Jadi intinya adalah buat pertanyaan yang pasti siswa itu bisa menjawab. Kita harus yakin bahwa kita membuat pertanyaan yang pasti bisa menjawab. Sehingga Pak ya, gampang kan? Loh, bisa toh? Loh, gampang kan? Loh, bisa kan? Oke, paham? Understand? Seperti itu untuk merangsang.
Oke. Selanjutnya adalah Abizar Jos. J-nya apa? J-nya adalah jadi figur authority dalam saat proses belajar mengajar. Maksudnya apa sih figur authority? Figur idola yang akan mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada audiens kita, kepada peserta didik kita, sehingga pikiran bawah sadar mereka dengan cepat terlibat dalam proses belajar mengajar. Caranya gimana? Caranya gampang. Gimana caranya? Substitusikan bahwa diri kita adalah seorang figur yang dihormati oleh siswa. Usahakan figur tersebut dari internal atau dari dalam, misalnya kepala sekolah, kiai, ulama, guru, senior, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Cukup arahkan tangan kita pada diri kita. Contohnya misalnya, figur itu misalnya Presiden Pak Jokowi misalnya. Bapak Jokowi sekarang ini di depan kalian semuanya anak-anak. Bapak Jokowi memberikan saran pada kalian semuanya, memberikan nasihat pada kalian semuanya. Kalian adalah anak yang hebat. Kalian anak yang luar biasa. Kalian harus menjadi anak yang rajin sehingga kalian akan sukses di masa depan, di masa mendatang. Bapak Presiden Jokowi juga mengatakan pada anak-anak bahwa anak-anak pasti bisa berhasil. Karena Bapak Presiden Jokowi sangat sayang kepada anak-anak semuanya. Oke? Gampang kan? Gampang. Dulu ya. Selanjutnya, O. Olah kata tapi. Ini O yang pertama. Olah kata tapi saat proses belajar mengajar. Apa yang ingin kita sampaikan? Kalau tentang perbuatan jelek, maka letakkan kata-kata tapi setelah kata-kata positif. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang jelek atau yang kurang bagus, maka meletakkan kata tapi setelah kata positif. Contoh, mabuk itu enak, iya, tapi kurang baik untuk kesehatan. Malas itu enak, Pak, iya, malas itu enak, tapi pangkal dari kemiskinan. Merokok itu nikmat, Pak, enak rasanya, Pak, merokok itu, iya, merokok itu nikmat, tapi merusak kesehatan. Jadi kalau kita berbicara kata-kata ingin menyampaikan sesuatu yang negatif, maka kita kasih kata tapi setelah kata positif. Sebaliknya, kalau tentang perbuatan baik, maka letakkan kata tapi setelah kata negatif. Misalnya, Pak, sekolah itu membosankan, iya, tapi pangkal kesuksesan. Jamu itu pahit, tapi menyehatkan. Belajar itu capek, tapi kita bisa pintar hanya dengan belajar. Paham ya? Ini adalah kata-kata ajaib Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan kata-kata tapi, maka yang diakui, yang diterima oleh pikiran bawah sadar kita itu adalah kata-kata setelah kata-kata tapi. Contoh misalnya, anak itu cantik tapi tidak pernah sholat, maka yang diterima dalam pikiran bawah sadarnya, yang diterima oleh pikiran bawah sadarnya adalah tidak pernah sholatnya. Anak itu nakal tapi pintar, maka yang diterima oleh pikiran bawah sadarnya adalah pintar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan siswa kita, maka letakkan kata-kata positif setelah kata-kata tapi. Misalnya siswa kita bilang, Pak, matematika itu sulit. Iya, nak, matematika itu sulit, tapi matematika itu mengasihkan loh. Maka yang diterima oleh pikiran bawah sadarnya adalah matematika itu mengasihkan. Seperti itu. Oke? Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu yang positif, nyaman, maka letakkan sesuatu itu di depan kata-kata tapi. Pak, segini ini enaknya libur, Pak. Libur itu enak, nak. Tapi kalau kita kebanyakan libur, bagaimana mungkin kita bisa menguasai materi pelajaran ini? Bagaimana kita bisa menyelesaikan kurikulum kita semester ini, anak-anak? Seperti itu. Oke. Selanjutnya, O yang kedua, apa itu? Olah kata karena. Ini dilakukan kapan? Dilakukan saat proses belajar mengajar.
Karena kata-kata karena ini juga kata-kata ajaib. Ini adalah kata-kata untuk pembuktian atau penekanan agar masuk ke pikiran bawah sadar dengan sangat cepat dan kuat. Ya. Jadi kata-kata karena ini adalah untuk pembuktian atau penekanan informasi agar informasi tersebut masuk ke pikiran bawah sadar audiens kita dengan sangat cepat dan kuat. Kamu anak hebat karena kamu belajar. Kamu tuh anak sukses karena kamu memang pantas untuk sukses. Misalnya seperti itu. Oke? Jos, S. S-nya apa? Jadi persepsi itu adalah awal dari kesuksesan kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar.